Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan walafiat sampai hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban berhijab bagi wanita muslimah. Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap wanita muslimah. Berhijab juga sebagai bentuk pemuliaan seorang wanita sebagaimana disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Dan dengan berhijab pula kita dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat negatif. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang mana saya telah bacakan di atas tadi, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah dalam surat tersebut telah jelas dikatakan bahwa Allah telah mewajibkan seorang wanita untuk menjaga kehormatannya sendiri, yaitu dengan cara berhijab. Banyak orang beranggapan bahwa lebih baik berhijab diri dulu baru berhijab hati. Namun sesungguhnya akan lebih baik lagi jika kita berjilbab diri yang merupakan kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sambil memperbaiki hati dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita mendengar cemooh orang tentang wanita berhijab yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebagai contoh misalnya, berhijab sih, tapi masih suka bergosip. Atau, ia berhijab, tapi perkataan yang keluar dari mulutnya, bahasa kebun binatang semua. Atau, seperti ini, berkerudung sih, tapi tingkah lakunya masih centil, masih genit. Para pemirsa sekalian, berhijab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda. Ketika wanita muslimah yang berhijab melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka jangan salahkan hijabnya, tapi salahkanlah akhlaknya. Karena hijab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun berbeda pula. Sebagai contoh, seorang wanita berhijab, dia melakukan perbuatan bergosip, maka dosa yang ditanggungnya adalah cuma satu, yaitu dosa bergosip. Tetapi ketika seorang wanita yang tidak berhijab dan bergosip, maka dosa yang ditanggungnya adalah dua, yaitu dosa tidak berhijab dan dosa bergosip.
Ada sebagian orang mengatakan bahwa berhijab diri itu lebih baik daripada berhijab hati. Ya, itu benar. Namun ada pula orang beranggapan bahwa lebih baik berhijab hati dulu daripada berhijab diri. Berhijab hati itu lebih sulit karena dia bukan merupakan suatu hal yang wajib. Sedangkan berhijab diri itu adalah merupakan kewajiban yang telah diperintahkan Allah dan jelas tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ada orang bertanya, mendingan mana berhijab tapi tidak sholat atau sholat tapi tidak berhijab? Itu sama saja dengan kita bertanya, lebih baik sholat tapi tidak puasa atau puasa tidak sholat? Jawabannya apa pemirsa? Tidak ada yang mendingan. Karena berhijab itu kedudukannya sama dengan puasa dan sholat. Para pemirsa yang berbahagia, Allah memerintahkan manusia untuk berhijab adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, di mana ketika dengan berhijab kita akan lebih mudah dikenali dan tidak akan diganggu. Maksudnya apa? Ketika kita berhijab, orang lain akan lebih mudah mengenali kita, bahwa kita adalah orang Islam, bahwa kita adalah seorang muslimah. Tetapi ketika tidak berhijab, orang akan sering mengganggu kita. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan berjalan dalam suatu lorong gang, dan di situ banyak laki-laki yang sedang nongkrong, pasti wanita tersebut akan digoda, disiul-siul, dan yang lebih parahnya lagi, akan dihalangi jalan-jalannya. Tapi ketika seorang wanita berhijab melewati jalan tersebut, pasti para laki itu akan diam saja. Paling tidak mereka akan mengatakan permisi atau Assalamualaikum Bu Haji. Ya, paling tidak ada perkataan baiklah dari para laki itu yang bisa kita amini dari perkataan mereka. Para pemirsa yang berbahagia, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini akan timbul keinginan berhijab bagi yang belum berhijab, dan bagi yang sudah berhijab agar ia bisa lebih memperbaiki dirinya serta beristiqomah dalam berhijabnya. Harapan saya, maka tutupinlah aurat kamu sebelum kamu ditutupi oleh kain kafan oleh orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.